Tak lengkap kalau ke Goa tanpa mencicipi kuliner khasnya. Pilihan menu jatuh ke Coto Sunggu, satu yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin, Goa. Warung yang selalu ramai dipadati pengunjung ini menjual coto Makassar atau biasa disebut coto Mangkasara. Bisa dibilang warung Coto Sunggu inilah cikal bakalnya coto Makassar. Selain karena menjadi salah satu perintis penjajah coto, warung ini sampai sekarang masih tetap eksis dengan bumbu racikan yang masih asli. Nama Sunggu sendiri berasal dari kata Sunggu Minasa, wilayah di mana rumah makan ini berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, kalau udah pakai peci ini pasti Pak Haji. Pak Haji. Iya, Ini kuahnya nih. ya kuahnya. Wow, cakep banget ya. Ya. Ini dagingnya nggak digabungin sama kuah gini? Ya, karena sudah matang, Pak. Sudah Oh. matang, dagingnya dimasak di sini, Pak. Oh. Tuang kuahnya di sini. Oh, dipisah gini ya? Bisa dulu, ya. Wow, cakep nih kuahnya. Masya Allah. Pak Haji, mana pengen lihat daging-dagingnya ini? Ya. Boleh kita lihat, Pak Haji? Masih ada daging di Pak. Wow. Ini mantap ini. Iya, iya, iya. Wah, ini jeroan ya, nih. Jeroan, pakai Wuh. daging. Daging itu. Ini daging, Pak Haji. Daging itu. Gede sekali ya. Ya. Ini usus. Yang Khusus ya. Ya. Oh, jadi potongannya harus besar-besar gini, Pak Haji? Ya. Belum diiris. Nah, ini yang mau mandi, ini anduknya nih. Bukan. Kita nyebutnya anduk ya. Kalau sini Apa? cotona. Cotona. Iya. Oh, iya. Kalau kita nyebutnya anduk, ini apa nih, Pak Haji? Lidah? Itu Pipi? Pipi. Wow, jadi lengkap sini isiannya ya. Pipi, jantung, apa lagi? Hati, lidah, daging. daging. Wah, semua bermanfaat ya, Pak Haji. Aromanya sedap nih. Nggak boleh lama-lama, ntar ngecas. Pak Haji, saya pesen satu yang enak ya, mantap ya. Oke. Dagingnya banyakin, jeroannya dikit aja. Mantap. Kenikmatan coto tak terlepas dari tradisi pramuan yang menggunakan uring buta atau kuali tanah ini. Centongnya pun unik food lover, menggunakan tempurung kelapa dan gagang kayu jambu biji. Penggunaan bahan bakar kayu juga menambah cita rasa khas dalam semangkuk coto. Untuk isiannya adalah daging sapi dan jeroan, seperti lidah, otak, limpa, paru, hati, jantung, babat yang semuanya diiris kecil. Coto diperkirakan telah ada semenjak masa kerajaan Goa pada abad ke-16. Pada saat Somba Opu yang merupakan pusat kerajaan Goa mengalami kejayaan pada tahun 1538. Saat itu, coto menjadi hidangan di kerajaan Goa. Para pengawal kerajaan menjadikan masakan ini sebagai menu pagi sebelum menjalankan tugasnya. Dulunya, coto juga jadi menu setiap acara pernikahan. Dan biasanya menggunakan daging kerbau. Bismillahirrahmanirrahim, kita cobain dulu ya. Kuahnya itu full rempah ya, jadi aromanya sedap banget. Kuahnya enak banget. Wow, kita harus pasangkan dengan ini nih. Biasanya kan ada burasa itu dibungkus pakai daun pisang. Tapi berhubung burasanya udah sold out, terjual, udah habis, kita nyobain yang pakai ketupat aja. Tapi ketupatnya juga istimewa, kenapa? Ini bungkusnya pakai daun pandan. Nah, ini aromanya sedap banget nih. Tapi segede gaban ini ya, Insya Allah, gede banget ini. Makan satu ini kita langsung kenyang. Ini juara ya, enak banget ya. Jadi kuahnya tuh gurih, full rempah. Jadi memang ketika masuk di lidah itu, kita masuk ke mulut, jadi kayak ada, kita masih ngerasain apa ya, ada buliran-buliran rempahnya di kuahnya. Istimewa. Mumtaz. Kekhasan coto Makassar tidak terlepas dari rempah yang digunakan. Untuk rempah sendiri, coto menggunakan 40 jenis rempah atau biasa disebut dengan istilah ampah patang pulo. Namun ini hanya kiasan saja karena bumbu yang digunakan tidak sepenuhnya 40 jenis rempah. Tapi memang coto menggunakan belasan macam rempah. Ini dia, ada anduknya. Anduk, jantung dan segala macam ini ada lengkap banget. Jadi sebenarnya kalau raja-raja tuh makannya sirloin tenderloin, ke bawah sedikit turun, masyarakat umumnya nyobainnya ini jeroan.
Tapi jeroannya juga oke banget karena kenapa? Dimasaknya lama, jadi pada lembut banget ya. Nyaman. Sini nyebutnya apa? Nyaman. Untuk menambah nikmat kuah coto, biasa ditambahkan sambal khasnya yaitu sambal tauco. Sambal ini berpadu serasi dengan kuah coto, daging dan jeroan sapi ketika menyatu di lidah. Penggunaan tauco ini jadi bukti kalau coto juga mendapat pengaruh kuliner Tiongkok. Buat yang mau ke Goa, mampir sini nih. Mumtaz. Haji Mansur merupakan generasi ketiga. Kakeknya sudah berjualan coto sejak tahun 50-an. Wah, Indonesia baru merdeka, mereka sudah jualan coto. Dan sekarang anak-anak Haji Mansur telah bersiap melanjutkan usahanya, menjaga cita rasa coto yang masih asli sejak berpuluh-puluh tahun lalu.